Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Junia Ratnasari. Di sini saya sebagai moderator. Saya akan membahas tentang manajemen waktu bersama tim pro dan tim kontra. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin tahu terlebih dahulu, apa sih manajemen waktu itu? Nah, manajemen waktu itu adalah proses pengendalian waktu berdasarkan suatu rangkaian kegiatan yang telah direncanakan dan telah dipertimbangkan berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yang kemudian harus dilakukan pengontrolan dalam prosesnya agar maksimal. Kita ini sebagai pelajar dan seorang anak pastinya punya banyak tugas, seperti misalnya tugas dari sekolah, pekerjaan rumah, dan lain sebagainya. Pasti kita sangat bingung untuk mengaturnya kan? Nah, kenapa kita tidak mencoba untuk membuat manajemen waktu? Saya ingin tahu apa tanggapan dari tim pro dan tim kontra tentang manajemen waktu. Sebelumnya, saya persilahkan untuk tim pro dan tim kontra memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Syekh Misari dari tim pro. Saya Tuti Handayani, tim pro. Ahmad Bahtiar Saputra dari tim pro. Aulia dari tim pro. Saya Rana Putri dari tim pro. Saya Fitra Gambar Matasari dari tim pro. Dan saya Nagna Septiani dari tim pro. Kenalkan, nama saya Fadil Triani, tim kontra. Saya Martono dari tim kontra. Saya Naila Sefiani Kanaya dari tim kontra. Saya Siti Mahayati, tim kontra. Saya Yulia Hasana dari tim kontra. Saya Putri Istina dari tim kontra. Saya Stevia Kidilna Roshi dari tim kontra. Kami dari tim pro akan memberitahu kalian tentang apa manfaat dan kelebihan dari manajemen waktu. Yang pertama, manajemen waktu dapat membantu kita dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Manajemen waktu juga dapat meningkatkan sikap produktivitas yang tinggi. Dengan manajemen waktu, kita dapat mengurangi sikap menunda atau membuang waktu. Manajemen waktu, kita akan tahu hal apa saja yang kita lakukan. Gimana nih tim kontra? Kalian setuju tidak dengan apa yang disampaikan oleh tim pro tentang manajemen waktu? Silahkan tim kontra. Kami dari tim kontra tidak setuju dengan pernyataan itu, dikarenakan tidak semua orang yang menggunakan manajemen waktu itu dapat mengerjakan semua tugas yang sudah disusun dengan baik, tepat waktu. Ada kalanya orang tersebut akan merasakan kesulitan, misalnya seperti ketika ada keperluan mendesak, kita tidak mau harus meninggalkan tugas yang seharusnya kita kerjakan. Kemudian manajemen itu juga bisa membuat kita merasa bersalah jika kita tidak tepat waktu dalam mengerjakan tugas tersebut. Manajemen waktu terkadang juga membuat jam produktivitas kita melebihi dari jam istirahat. Dan manajemen waktu juga membuat kita seperti merasa dikejar-kejar waktu jika kita tidak dapat menyelesaikan sebuah tugas dengan tepat waktu. Baik, terima kasih tim kontra atas tanggapannya. Dan sekarang saya ingin bertanya kepada tim pro. Kalian setuju tidak dengan apa yang disampaikan oleh tim kontra? Dan apakah ada yang ingin ditambahkan? Silahkan tim pro. Ya sih, itu juga benar. Tapi kita juga butuh pengaturan waktu untuk menyelesaikan semuanya dengan tepat waktu, agar tidak membuang-buang waktu kita. Manajemen waktu juga memiliki kelebihan lain juga, misalnya seperti manajemen waktu dapat membantu kita untuk mempercepat dalam penyelesaian sebuah tugas. Dengan manajemen waktu, kita dapat mengurangi stres dari banyak tugas yang harus kita lakukan. Manajemen waktu dapat membantu kita untuk menciptakan keseimbangan dan kehidupan pribadi dan sosial. Baik, tim pro. Tim kontra, apakah ada yang ingin ditambahkan? Ya, kami punya tanggapan lain. Manajemen waktu juga terkadang membuat kita berada dalam fase antara untuk memilih apa yang sudah kita rencanakan dan apa yang sedang dalam keadaan mendesak. Misalnya, ketika kita ada keperluan lain, kita akan merasa kesulitan karena harus memilih antara ingin mengerjakan tugas dahulu atau mengerjakan keperluan lain itu terlebih dahulu. Yang kedua, ketika kita sudah menyusun semuanya, tiba-tiba ada tugas dan kita bingung apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Yang ketiga, terkadang kesalahan perencanaan bisa terjadi dalam manajemen waktu jika kita tidak benar-benar menyusunnya dengan baik. Terkadang manajemen waktu juga dapat membuat kita kekurangan waktu untuk mengurus diri kita sendiri. Baik, karena dari tim pro tidak ada yang ingin ditambahkan lagi,
Maka kita sudahi debat kali ini. Nah, sekarang saya ingin tahu nih tentang pendapat teman-teman. Gimana tanggapan kalian tentang apa yang disampaikan oleh tim pro dan tim kontra tentang manajemen waktu? Nah, berarti manajemen waktu itu tidak selalu menguntungkan ya. Terkadang manajemen waktu itu membuat kita bingung antara harus memilih apa yang kita sudah susun atau keperluan mendesak. Jadi saya sarankan jika kalian ingin membuat manajemen waktu, kalian harus benar-benar mempertimbangkan semuanya agar manajemen waktu yang kalian buat dapat membantu kalian. Nah, untuk debat kali ini kita sudahi ya. Mohon maaf bila ada salah kata atau ada yang kurang berkenan di hati kalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.